ونفعاتهم في الدين والدنيا والآخرة، ولن يدن الله تعالى يفتح علينا وعليكم فتوح العارفين ويفقهنا في الدين ويجعلنا علماء العاملين ويرزقنا كما الإخلاص واليقين وعلمنا ومشايخنا من جميع النوايا الصالحة الجامعة الشاملة لخيرات الدنيا والآخرة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka al-ilma ladunni wal mashraba safi al-aniyya wa habi ghani. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa 'ainin la tadma' wa nafsin la tashba' wa da'watin la yustajabu laha. Allahumma sahhil 'alaina hifdzal 'ulum wa hab lana wasi'atal fuhum bi jahin nabiyyikal ma'sum. Ya Fattah ya Alim, ya Fattah ya Alim, ya Fattah ya Alim. Iftah alaina fathan qariban nawayna ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifada wal istifada wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al huda wa dalalata ala al khair ibtigha'a wajhillah wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang masih memberikan kita nikmat sehat wal afiah, nikmat panjang umur serta taufik dan hidayah, sehingga kita kembali masih diizinkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kembali berkumpul di majlis kita dengan harapan dan doa yang senantiasa kita panjatkan kepada Allah. Mudah-mudahan berkah duduknya kita di majlis ilmu, berkah pembacaan maulid dan salawat kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta tawasul kita kepada wali-walinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah kabulkan segala macam doa dan hajat kita, Allah mudahkan urusan kita dunia dan akhirat, diberikan rezeki yang luas, yang halal, yang barakah, yang manfaat untuk menunjang keistiqomahan kita dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah jadikan majlis-majlis kita majlis yang penuh dengan keistiqomahan, keikhlasan dan manfaat bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Masih di dalam fasal yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad dalam kitab Risalatul Mu'awanah, sampai terakhir di minggu yang lalu kita mengatakan atau kita sampai dalam perkataan beliau, wa idza dakhalta baitaka fasallim ala ahlik. Kalau kita masuk ke dalam rumah, maka ucapkan salam kepada keluarga kita yang ada di rumah. Wa idza dakhalta masjidan aw baitan wa laysa fihi ahad. Dan kalau seandainya kita masuk ke dalam setiap ruangan, ya khususnya memang yang ruangan terbuka satu bangunan dah, bukan ruangan, semua bangunan, ya entah itu rumah kita atau masjid, ya atau setiap bangunan-bangunan yang gak ada orang di dalamnya, kantor kita mungkin, ya kita orang yang pertama, ya kampus kita, ya ruangan kita orang yang pertama, ya faqul assalamu alaina wa ala ibadillah as-salihin. Ya ucapnya bukan assalamualaikum, kalau jelas nggak ada orang, ucapnya bukan assalamualaikum, tapi assalamu alaina wa ala ibadillah as-salihin. Wa idza laqita musliman, dan sekarang beliau katakan wa idza laqita musliman, kalau seandainya kita bertemu dengan seorang muslim, fajtahid an tabda'ahu bisalam qabla ay yusallim alaih. Kalau kita ketemu orang, ya usahain kita duluan yang ngucap salam sebelum dia ngucap salam ke kita. Ya bagusnya tetap mengucap assalamualaikum, udah tahiyatu ahlil jannah. Ya udah nanti ucapan salam di surga itu assalamualaikum. Ya jangan
jangan, kalau bisa jangan sekedar negor, jangan. Ya Nabi ngajarin kita untuk saling mendoakan. Ya makanya berapa banyak orang yang girang banget ketika ya dibilang sama orang-orang soleh gitu, para gurunya misalnya gitu, titip salam, ya yang bilang salam buat beliau. Ya maksudnya ucapin assalamualaikum, girang, karena memang doa itu bukan sekedar basa-basi ingat orangnya, bukan. Ya bukan sekedar basa-basi, guru Habib Syekh ngirim salam buat saya gitu, berarti masih ingat sama saya. Bukan sekedar ingat, ya kita didoain. Ya assalamualaikum, semoga kesejahteraan, keselamatan bagimu, warahmatullah, dan dalam liputan rahmat Allah, wabarakatuh, dan senantiasa dalam keberkahan dari Allah. Bisa lebih lengkap, ya udah itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh gitu. Ya, kadang-kadang kita cuma assalamualaikum, boleh aja dalam syariat. Ya, tapi assalamualaikum, ya negor orang biasain assalamualaikum, jangan cuma sekedar woi gitu. Ya, cuy gitu, gitu. Ya, kalau dari segi bagusnya bagus tetap, karena memang masih bisa. Ya, teguran itu bisa mencairkan suasana. Ya, melembutkan hati yang mungkin tadinya saling ada masalah apa segala macam, dengan teguran itu bisa terurai. Gampang aja kan, Nabi suruh tabasum, Nabi suruh senyum, Nabi suruh ucap salam, bahkan kalau bisa kalau ketemu salaman. Jadi coba dah biasain di antara kita. Biasain di antara kita. Nanti kalau yang pernah nganter aneh, yang ketemu teman-teman aneh, bukan ketemu guru dah, ketemu teman-teman aneh. Di mana aja kita ketemu pasti salaman. Ya, kita datang ke muassalah, mau ada rapat misalnya. Habib belum turun, ngumpul teman-teman di situ, yang datang pasti salaman. Kalau langsung duduk gitu bilang pelit banget, itu salaman doang aja nggak mau. Padahal kata Nabi, idza tasafa al musliman, kalau dua orang muslim bersaling berjabatan tangan, ghufirat lahu dzunubuhuma. Ya Allah ampunin dosa keduanya. Hatta yatafarraqa, sampai mereka berpisah. Tasafahu yadhhabul ghil an qulubikum, kata Nabi. Salaman. Itu bisa menghilangkan rasa benci, rasa kesal, rasa dengki yang ada dalam hati kalian. Ucapin salam, bagus. Lebih bagus lagi kalau seandainya berhenti. Kalau ini kan kata Nabi, li yusallimul qa'im 'alal jalis, wa li yusallimur raqib 'alal jalis, wa li yusallimus shaghir 'alal kabir, wa li yusallimul mar 'alal waqif. Salam, yang mengucap salam siapa? Yang berkendara mengucap kepada yang diam, yang berdiri mengucap kepada yang duduk, yang kecil mengucap kepada yang besar, yang lewat dia ngucapin sama yang lagi diam. Jadi yang datang juga mengucap salam atas yang udah ada di situ. Bukan yang dari dalam teriak, dari luar tiba-tiba assalamualaikum, enggak, yang luar ngucapin. Itu adabnya dari Nabi begitu. Biasain ucap salam, doa, jangan pelit-pelit doain orang. Kata Nabi, idza lam tastati antan, kata para ulama, idza lam tastati antan fa'a akhaka bimalika au bijasadika fala aqal antan fa'ahum bidu'aik. Kalau kita nggak bisa ngasih manfaat, selalu kita bilang perkataan mereka ini bukan pilihan buat malas, bukan. Kalau ada orang, kalau nggak bisa hadir paling nggak doain. Bukan jadi pilihan, gue gak hadir dan gue doain aja, bukan. Mereka kalau ngomong kayak gitu tuh berarti aslinya mereka pengen hadir, tapi gak bisa. Gak mau mereka terlepas dari bergabung dan kontribusi dalam kebaikan, minimal doa. Sama kayak gini nih, kalau ente gak bisa bantu saudara ente dengan harta, gak bisa bantu saudara ente dengan jasad ente, dengan kekuatan, dengan badan, fala aqal antan fa'ahum bidu'aik, maka jangan sampai minimal banget ente gak bantu mereka dengan doa kamu. Ada orang kesusahan nggak bisa, kita bantuin dengan uang nggak bisa. Dia butuh tenaga nggak? Dia nggak butuh tenaga, butuhnya uang. Dia nggak punya kalau duit sekarang. Mudah-mudahan Allah mudahin dah urusannya. Jangan ketinggalan buat biasain begitu. Biasain lisan kita buat ngedoain orang. Biar nantinya kita juga didoain sama malaikat. Makanya itu ketemu tuh ucap salam, doa itu kita nggak tahu sekedar assalamualaikum semoga selamat, tahu-tahu doa kita dikabul sama Allah, naudzubillah, atau kita ditakdirin atau dia ditakdirin harusnya kena musibah diselamatin sama Allah.
Berkah apa? Berkah doa salam dari saudaranya tadi. Ya, makanya jangan ganti identitas salam yang tadinya doa sekedar basa-basi, jangan. Ini repotnya nih. Ketika kita mandang salam itu sebagai basa-basi doang gitu. Assalamualaikum, apaan sih lo? Kayak lagu buat kayak salam-salam gitu. Ngajak salaman, dia pikir tengil banget kayak sama siapa aja, kayak sama siapa. Emang begitu justru. Diajarin nih, orang ngajak salaman kayak sama siapa aja, kayak sama maling. Kita ke warung nih, datang ke warung di sana, datang nih, Assalamualaikum, mau nyari barang apa segalanya, salaman dulu. Jadi kadang-kadang kita yang kadang-kadang orang Indonesia yang tadi kita bilang orang Indonesia kan begitu cuma basa-basi. Jadi kadang-kadang malas gitu. Datang ke warung nggak kayak salam, nggak kayak apa, kita ngomong indak, saya ente punya ini nggak? Diem dia. Fulan bilang itu. Nanti lagi cari barang ini punya nggak? Ya tidak bisa salam. Tasofah gitu. Salam dulu, salaman, saya ucap salaman dulu baru ngomong. Ente datang ke tempat orang, ke warung nih, yang harusnya dia nyari untung dengan kita nyari sesuatu. Salaman dulu, ucap salam dulu, baru. Kalau bisa tanya kabar apa sih? Biasa ente nanya taksi nih, mau buka taksi, mau nyetopin taksi, mau naik taksi gitu. Tawar-tawaran harga, so kan nggak pakai argo kan? Ya nggak baik kayak angkot di sini bisa ngasih tawar-tawaran. Buka kaca itu, begitu sewon, ini mau ke sewon, kam, berapa? Nggak biasa ini segala macam. Itu tapi sebelum ngomong gitu tuh udah ngetong Assalamualaikum, bekhair, kayak falak, segala macam ya. Kayak bekhair, gitu doang. Bukan, jadi kalau kita ngeliat habaib kita, para guru kita begitu bukan materi ya, bukan basa-basi. Memang karena udah kebiasaan di sana begitu. Gitu, kayak bekhair. Baru ngomong. Jangan datang-datang langsung nyeletuk aja dari luar teriak, salaman dulu, baru tanya, fulan mana fulan. Kita datang ini mana nih? Berarti dari luar nih dia nih. Dia tahu kadang-kadang lagi ngumpul, tiba-tiba datang ke pintu. Belum salam, belum apa, nanya, ini bawa mana bawa? Dulu, ada orang di sini, salaman dulu, baru tanyain yang lain. Yang depan muka ada orang, ucap salaman dulu, biar Allah ampunin dosa kita, baru ntar ngomong yang lain. Fajtahid an tabda'ahu salam. Usahain kita duluan yang ucap salam. Di antara sesuatu yang lebih afdal daripada yang di antara hal yang sunnah. Yang lebih afdal dari yang wajib antaranya ini. Kita sama-sama tahu kan ya. Kalau kita mengucap salam ke orang, Assalamualaikum, didiam, jawab salam hukumnya wajib, ucap sunnah. Terus kenapa lu nggak diam aja? Mendingan kalau begitu kan mendingan kita jawab, pahalanya jadi wajib. Tapi kata ulama istisnayat. Jadi antara pengecualian di mana sunnah lebih afdal dari yang wajib, ini salah satunya. Ucap salam, bukan nunggu jawabin doang. Yang semalam Jinan bilang, nagih utang wajib, ngingetin bukan lagi ngingetin hukumnya wajib. Tapi ada kesunahan dari Nabi apa? Ikhlasin, maafin, redain. Kata beliau, dan ini salah satunya. Memaafkan, melunasi, mengikhlaskan lebih afdal daripada nagih. Ngutangin orang sunnah. Ngingetin buat dia bayar, ingetin bukan buat ngejelekin, bukan. Ingetin dalam artian ente pengen nyelamatin orang saudara ente dari neraka. Kalau seandainya dia pura-pura lupa atau emang nggak mau bayar, itu wajib buat nyelamatin dia dari neraka. Dan kalau memang tujuan ente sekedar nagih, ingetin buat nyelamatin dia dari neraka, nggak usah depan orang, nggak usah nulis status, nggak usah dikata-katain. Cukup bilang, di jangan lupa 400.000 tuh kemarin lapangan duit gue kan tuh. Ini kayaknya bukan contoh, beneran kayaknya nih. Duit itu jangan lupa. Udah artinya guru siap, Anda belum ada duit, itu selesai. Bener-bener niat inti bener pengen ngingetin doang, biar temen inti saudara inti yang minjem gak akan neraka. Cukup. Gak usah kayak bikinin status, panjang mukanya apa segala macam, ngomong jangan mau ngapain. Tapi ini kata beliau lebih apa? Itu ikhlasin, lunasin. Udah. Fanadhiratun ila maisarah wa an ta'fu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Kalau
apa namanya, kalau kita saudara kita punya utang sama kita, kata Allah, ya fanadhiratun ila maisarah. Jadi kalau di dalam kesulitan, kasihlah kita tempo sampai dia bisa bayar. Wa anta'fu khairul lakum. Dan ketika kalian maafkan, kalian ikhlasin, khairul lakum. Ya, lebih baik bagi kalian sekedar daripada sekedar uangnya balik. Ya kalau bisa, kalau nggak bisa nggak apa-apa. Jangan habisnya jadi takut buat ngutangin orang. Ya yang ngutang juga jangan brengsek amat, jangan gitu. Itu mau afdol gak? Ya ikhlasin. Dari awalnya gua minjemin lo, ketahuan gua ikhlas banget. Ya, makanya semalam kata Bindan, salah satu adab berutang, ya biar nantinya kita nggak kehilangan pahala, nggak kehilangan temen. Ya apa kata beliau? Hutangi dengan batas yang kita mampu. Ya kalau seandainya nggak balik, ini nggak gerutu. Ya ngutanginnya berapa ya? 150. Ya ini udah maksain banget ya 150 nih, padahal lagi butuh banget nih. Jangan. Ini bisa gocap aneh nggak bisa minjemin banyak-banyak kalau gocap ade. Dan nggak perlu yang dibilang dari awal gocap buat lo dah, nggak usah kayak minjem, nggak perlu juga. Akhirnya nanti jadi kesel juga gitu, udah pinjemin. Ya tapi dalam kadar yang kalau seandainya memang nggak balik, ente nyantai itu. Ya bukan berarti kadar itu dari awal diikhlasin dan buat lu aja. Kadang-kadang kita begitu, pinjam 1 juta, ada gue nggak ada 1 juta, nih ada gocap nih cepet buat lu, udah nggak kayak minjem, nggak usah pinjemin aja tetap. Ya kalau begitu besok enak, ane minjem 10 juta dah. Wah guru nggak ada 10 juta guru, ada gopay nih buat guru udah ikhlas deh. Semua orang 10 juta 20 orang aja jadi 10 juta, jadi gopay ikhlasin nih. Nggak jangan pinjemin, jadi pahala juga buat kita kan kalau kita minjemin. Ya, kalau harus Islam nggak menekan kita ketika Islam memerintahkan untuk berbuat baik, dan kalau bisa ikhlasin nggak ditekan loh, itu harus ikhlasin nggak. Ya tapi memang kadang perlu dipelajari. Ya goceng aja, mulai dari goceng tuh udah nggak usah goceng, naik ke ceban, naik 20. Karena memang biar ngelatih, bukan buat ke orang ya, kita ini buat ngelatih. Ya buat ngelatih biar bisa sedekah, lama-lama nambah sedekahnya. Makanya masih sedekah bisa 2.000 tambahin goceng. Dan terkadang sedekahnya itu lebih terbukti kepada orang yang kita nggak kenal. Kita kadang gampang loh ikhlasin ceban 20 yang ada teman-teman kita. Ada utang itu jadi 20 deh. Ya guru nggak apa-apa. Ke orang yang kita kenal, apalagi yang kita hormati. Ya, di goceng di kata Abui misalnya gitu. Udah Bang Boy goceng doang aja udah nggak apa-apa gitu. Tapi coba ada Jumatan ngasih goceng. Tidak berat ya. Karena nggak gitu, kita nggak tahu buat siapa. Kalau ke orang terkadang yang ngasih sedekahnya itu karena pertemanan, bukan murni karena Allah. Tapi kalau lo mau ngetes murni karena Allah tuh ke masjid tuh, ya ke majelis saat orang-orang nggak tahu, di kotak tuh yang 8.000 tahun tuh, iya kan ya, kotakan MSG 8.000 tahun dia, ya itu di kotak tuh nggak ada yang tahu, karena ini nggak nanyain juga kan. Ya aneh nggak nanya, soalnya dia bilang yang belum ngasih goceng taruh goceng, itu mungkin goceng karena aneh nggak tahu. Emang berbu sama yang di kota awal aneh nggak tahu, coba dah. Ya masjid pengemis gitu, bisa kita ikhlasin goceng ke teman kita. Yang terkadang juga mohon maaf belinya sama ya. Kalau dibilang jangan kasih pengemis di jalanan yang ngamen paling buat beli rokok, ya kan? Lo ngasih nggak goceng temen buat beli ST Nutrisari? Kan sama nggak penting nih. Kalau dibilang goceng buat beli beras dapat setengah liter, masya Allah berharga berarti kan kita ngasih goceng ke dia. Tapi kita ngasih goceng ke teman kita sama, tujuannya juga maaf gitu. Hal yang bukan primer buat beli es. Kadang ini aku tambahin goceng yang aku minta 2 batang. Iya kan? Sama juga beli rokok nggak? Bisa. Tapi ke teman kita bisa. Ke pengemis kita bilang jangan, ngapain beli rokok doang. Karena sama. Bagaimana? Berarti kan terkadang karena setia kawan, ya karena pertemanan, ya bukan murni karena Allah. Ya qabla ayyusallim alaiki lali Rasulillah. Ya Rasul pernah ditanya, fa idza laqiyal muslimul muslima fa ayyuhuma yabda'u bisalam. Ya Rasulullah, kalau ada 2 orang yang saling bertemu, yang mana sih yang harus mulai salam duluan? Yang kecil apa yang gede?
sebenarnya dari segi adab yang kecil ke yang gede gitu, yang muda ke yang tua. Ya tapi dibilang aulahuma billah, yang paling dekat sama Allah, ente lihat itu ya pasti yang mulai ucap salam. Ya kedekatan kita dengan Allah tuh bisa tergambar dari mana? Ya dari mulainya kita mengucap salam, mulainya berani kita negur orang duluan. Ya bukan cuma suka ditegur, bukan cuma sekedar nerima salam dan jawabin bukan. Ya makanya di sini hadis ini yusallim ar-raqib 'alal masyi, yang naik kendaraan salam kepada orang yang berjalan, wal qa'im 'alal qa'id, yang diri salam ke yang duduk, wasaghir 'alal kabir, yang gede ke yang kecil ke yang gede, wal qalil 'alal katsir, yang sedikit ngucap salam ke yang banyak. Temuin ini 3 orang, ini 5 orang di jalanan papasan, yang mana yang salamnya 3 orang, adabnya. Salah nggak kalau yang gede duluan? Enggak. Yang banyak duluan? Enggak. Karena memang tadi dia bilang mungkin pengen dapat kedekatan sama Allah. Ya, ini yang kita bilang orang-orang dulu tuh nyari hal-hal kecil begini nih buat mencapai kedekatan sama Allah. Yang terkadang kita lupa itu. Ya sunnah-sunnah kecil, makan, ya habisin misalnya makan, selesai makan cuci tangan, dijilat dulu sebelum cuci tangan. Itu sunnah-sunnah kecil yang kata Nabi hina tarukuha. Kalau ketika orang-orang udah mulai ninggalin, pahalanya seperti orang yang meninggal syahid itu ngidupinnya. Terus sunnah-sunnah kecil tuh hidupin di rumah kita. Ya kasih tahu orang tua kita, kasih tahu kakak-kakak kita, kasih tahu ponakan-ponakan kita. Ya keluar rumah, perhatiin kalau perlu kita bikin tulisan. Kalau sekarang kalau dibilang tulisan printer doang malu, jelek kelihatannya, ya tempelannya kayak jadi tempat wudhu gitu. Kan banyak di online tuh yang kelihatannya jadi bagus gitu. Jangan lupa salam, taruh di pintu, jangan lupa salam. Ya, ketok pintu 3 kali, jangan lupa salam. Ya, pas di tempat sendal, biasanya tempat sendal taruh tembok atasnya. Ya, jangan lupa dahulukan kaki kanan. Ya, kalau masuk keluar tulis doanya dari dalam tulis, dari luar tulis. Ya mendingan tempelan begitu daripada Persija lo tempel, ya Real Madrid lo tempel, ya apalagi Persipura lo tempel. Siapa yang ngefans Persipura di sini? Ya banyak tempel-tempelan kita. Ya yang ojek online buah ya lah, yang hijau, yang kuning, yang biru, yang oranye, semuanya ada tempelannya tuh. Ya kenapa kita malu nempelnya rebek, giliran sunnah dibilang rebek. Ya giliran sunnah dibilang rebek. Tapi giliran tempel-tempelan yang lain, iyalah nepok dada. Asik. Pride. Ya ditulis, kenapa nggak malu itu? Ya di kamar mandi, tulisin di depan kamar mandi ente. Ya tulis tulisan doa-doanya. Ente tanya diri ente dah. Jadi tanya diri ente berapa kali ente ke kamar mandi dalam sehari? Berapa sering ente lupa baca doanya? Keluarnya juga sama. Ya keluar ucuk. Ya apalagi kamar mandinya dekat dari kamarnya, nggak ngelewatin orang. Udah masuk kayak tuyul, keluar kayak tuyul. Oh masuk telanjang, keluar telanjang, pakai maju di kamarnya sendiri. Masya Allah, nggak kayak ditutup-tutupin lagi itu dah. Oh, dia sama orang yang umroh sama. Ya bedanya kanduknya kurang lebar aja kayak ihram, tapi telanjangnya sama. Nggak pakai apa-apaan dalemannya udah. Ya masuk kamar mandi pakai tarzan, masya Allah sempak doang di jalan aja, keluar begitu lagi. Ya kadang-kadang depan anak-anak kita, ponakan kita, ya jangan. Ya Nabi perintahin kita kalau bisa, ya kalau telanjangnya di kamar mandi, ya keluar kamar mandi kalau bisa ada tutupannya juga. Ya kalau seandainya anggap dari rumah kita yang penting tutup aurat, pakai anduk yang lebaran. Kalau kita laki ya perlu anduk yang lebar, ada anduk yang lebar tuh. Ya kalau kita bilang mungkin kayak anduk-anduk hotel dah, panjang lebar gitu. Yang kalau dipakai ya nutupinnya kayak sarung gitu. Ya nutupin dari pusat sampai dengkul, minimal pakai yang begitu. Ini kagak anduk kecil doang. Ya nutupin depan belakangnya doang. Irit banget tuh anduk. Dari kamar udah keluar, ya Allah dia mau nyolong duit siapa sih? Tuyul siang-siang udah keluar begini mau kemana? Masuk kamar mandi, masuk. Siapa yang meratain tangan ke kaki kanan? Ya siapa di antara kita yang ketika mandi dia niat, bukan cuma mandi wajib, mandi sunnah, mandi Jumat, ya mandi Id. Emang kita niatin? Udah enggak, rutinitas saja sebelum sholat Id ya mandi. Ada nggak yang diniatin benar-benar pas guyur itu niat?
Kan kita sudah belajar kan fikihnya kan ya. Namanya niat itu kalau niatnya buat mandi ketika air menyentuh badan. Ya bukan sekedar sadar ya dari luar. Ya ini mau sholat Id, mau lebaran, mandi, pas masuk kamar mandi lupa. Enggak ada niatnya berarti. Itu masuk rumah keluar rumah ini kayak gini nih. Ayo dah. Kita punya kepercayaan, punya kepercayaan ya. Punya target ke Imam Haddad gitu. Ya nggak ada satu sunnah pun kecuali semuanya udah saya lakuin. Yang terakhir manjangin rambut. Terakhir lu gondrong dulu kan. Gondrong aja ngucap salam kagak. Gondrong masuk kamar mandi kaki kanan. Ya keluar rumah kaki kanan. Misalnya mau gondrong keluar rumah satu sekalian. Cakep dah lu. Yang gondrongnya dulu. Ini yang kecil nih. Inti berapa kali keluar rumah? Ya keluar masuk itu udah ketika masjid nih. Keluar baca ayat kursi, balik ke musola, dari musola dari masjid masuk rumah, ucap salam lagi. Jangan ngerasa baru tadi deket juga keluarin. Enggak, tiap ente keluar balik ucapin semua doanya baca. Keluar ya salam, masuk lagi ya salam. Ya kecuali ente baru ngambil sendal, ya ada kelupaan kuncinya kali dah belum jadi keluar namanya itu masih dalam pagar. Tapi udah keluar balik salam. Mulai amalin gitu. Manfaat, faedah dari Nabi. Kebaikan dari Nabi buat umat-umatnya di akhir zaman. Yang Nabi tahu banyak godaannya, Nabi tahu banyak peluang buat salahnya dan dosanya. Salah satunya ini peluang ini. Hidupin sunnah-sunnah yang orang remehin. Hina tarakuha, yauma amatuha. Ketika hari mereka mulai mematikan sunnah, meninggalkan sunnahku, kata Nabi, man ahyaha falahu ajru syahid. Dan barang siapa yang menghidupkannya, dia mendapatkan pahala satu orang yang meninggal syahid. Dan dalam satu riwayat dikatakan mi'at ajri syahid, 100 orang yang meninggal syahid pahalanya sama dengan kita menghidupkan sunnah dalam diri kita, keluarga kita. Ya kalau kata Habib semalam maladzi khanukum ilaih, maladzi ja'alakum yakhunun nabi. Ya apa yang bikin kalian mengkhianati Nabi? Apa yang bikin kalian pura-pura lupa sama Nabi? Gak ada orang yang paling baik buat kita itu dari Nabi. Apa yang bikin nanti pura-pura lupa dari Nabi? Coba perjuangannya, kebaikannya, apa segala macam. Dunia mana yang bikin terlalaikan? Malam tuh dia bahas itu kan, bahas hadis Nabi yang kalau seandainya ada orang hidup enak di dunia, hidup enak, masuk neraka gara-gara dulu sedang ngikutin syahwat nih, yang haram, yang makruh, masuk ke dalam neraka, nyelup tangannya satu ke dalam api neraka, ditanya sama Allah, pernah hidup senang nggak? Enggak. Dari saya mulai hidup sampai sekarang, ya Allah, hidup saya nggak pernah enak. Itu neraka tuh ya, pedihnya bukan cuma bikin kulit inti kebakar, daging inti matang. Ingatan inti terhadap nikmat hilang langsung di inti neraka. Kalau orang hidup di dunia, sekarang dia kaya, dulu miskin, ya kan nih? Dulu miskin, sekarang kaya. Itu kadang-kadang ketika dia ingat miskin kan jadi nggak enak hidupnya. Ya Allah, dulu gue pernah begini, itu ya. Ya Allah, pernah dulu gue butuh banget sepatu buat sekolah nggak kebeli itu. Itu bikin dia nyesek tuh. Kayaknya enak gak kalau dia nyesek? Nggak enak. Kaya sekarang, tapi nyesek ingat dulu udah pengen beli sepatu nggak bisa ini nggak, jadi nggak enak kayaknya. Makanya surga ketika orang sedikit aja masuk tangannya ke air surga, lupa dulu pernah pahit hidupnya. Itu pernah pahit nggak? Pernah susah nggak? Nggak pernah. Kayaknya dari saya lahir sampai sekarang hidup saya senang terus dah. Biar nikmat surga jadi nggak enak. Masuk ketemu di surga. Gimana ya Bu? Ya Allah, parah banget dulu dah. Pas terpal bocor tuh. Gak enak ya. Jadi gue di surga gak enak gitu. Ya, jadi mengingetin masa-masa yang nyesek tuh nggak bikin kenikmatan kita nggak enak. Kita lagi seneng-seneng nih, tau inget fulan nggak, inget nih nggak, pas gini nggak, aduh lu gue lagi seneng-seneng kayak diingetin begituan, kan jadi nggak enak masa seneng-seneng nih. Makanya masuk ke surga, kata Habib Umar tuh kayak orang neken tombol hapus dalam format dalam memory card, kata beliau. Itu punya memori, kata beliau, masukin, tulis, ketik format. Itu tuh, masuk neraka, masuk surga begitu. Capek, itu nggak ada rasanya sekarang. Dan sama, syahwat yang inti agung-agungkan sekarang, yang inti turutin, yang inti ikutin apa semuanya, nanti masuk neraka dikit, sama inti di format semuanya. Gak bakal pernah inti hidup, ngerasa pernah hidup enak. Kata Habib, wain kana an'amun nas. Padahal dulu nih orang paling banyak nikmatnya. Apa yang dia mau bisa dibeli. Semalam
Maulid semalam. Nah, masuk neraka di format semuanya hilang, biar makin pedih di neraka ini. Sedihan yang sekarang ditambah kesedihan yang dulu. Sekarang aja kita kalau mau hidup enak berusaha nggak ngingetin kesedihan yang dulu kan. Enggak ada di neraka sengaja dibikin kecelup di neraka seakan-akan hidupnya dari lahir sampai neraka semuanya nggak enak. Makin pedih. Ini hidupin sunnah-sunnah Nabi. Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim. Hati-hati yang melanggar bertentangan dengan sunnah Nabi, jawabannya atau konsekuensinya kata Allah mendapatkan azab yang pedih di akhirat atau cobaan yang sulit di dunia. Ada tuh. Buat orang-orang yang ninggalin sunnah Nabi tentang perintah dan perkara Nabi, dua. Di dunia hidupnya sulit, di akhirat azabnya pedih. Kesulitan hidup kita bisa jadi karena sunnah Nabi yang banyak kita tinggalin. Itu ada nama Fatihahnya nggak, Bu? Enggak. Niatin aja deh ya. Terima kasih kita baca surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan Allah jadikan kita ilmu yang manfaat dunia dan akhirat. Allah berikan kita keistiqomahan untuk senantiasa hadir di majelis ilmu. Allah jadikan kita ilmu yang manfaat dunia dan akhirat. Allah kabulkan segala macam doa dan hajat kita. Allah mudahkan urusan kita dunia dan akhirat. Dan mudah-mudahan ya Allah jaga para guru kita, jaga orang tua kita, jaga kita semua keluarga kita, anak istri kita dan sahabat-sahabat kita kaum muslimin dan muslimat dari berbagai macam bala, wabah serta musibah fitnah dunia dan akhirat. Mudah-mudahan Allah berikan kita dan mereka panjang umur, dalam sehat afiat dan istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang sakit di antara kita disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan di antara kita yang sudah meninggal dia khususnya untuk Ustaz Asmawi dan seluruh kerabatnya, orang tuanya dan anak-anaknya telah meninggal dunia. Mudah-mudahan mendapatkan cucuran rahmat dari Allah Subhanahu wa taala dan diberikan tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang masih hidup dari keluarganya, anak istrinya. Mudah-mudahan senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dalam taufik hidayah dalam menuju istiqamah dalam ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk seluruh keluarga kita yang telah meninggal dunia, mudah-mudahan Allah ampuni dosa-dosa mereka, Allah angkat derajat mereka, Allah libatkan dengan pahala mereka, dan kita semua nantinya mendapatkan husnul khatimah. Ala hadhihi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.